Sejak proklamasi, Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum. Tapi setelah hampir 8 dekade, pertanyaannya sederhana. Apakah hukum benar-benar bekerja untuk rakyat atau justru menjadi alat mereka yang berkuasa? Selamat datang di podcast Suara Konstitusi. Hari ini kita akan menelusuri dinamika historis konstitusional, sosial politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Bersama saya, Nabila, sebagai pembawa acara akan menghadirkan narasumber dari berbagai bidang yang siap berbagi pandangan menarik tentang hukum dan keadilan di negeri ini. Kita mulai dari pakar sejarah. Konstitusi Indonesia adalah cermin perjalanan bangsa dalam mencari bentuk negara yang adil dan demokratis. Bagaimana sebenarnya dinamika historis konstitusi kita, Pak? Betul, tapi kita perlu melihat dari berbagai situasi. Misalnya terkait pergantian konstitusi di masa itu, bukan sekedar perubahan teknis, tapi juga merupakan pertarungan konseptual tentang bentuk negara dan arah Indonesia ke depannya. Kemudian UUD 45 itu disahkan benar tanggal 18 Agustus 1945, tapi penyusunannya itu kondisinya dalam tekanan militer, ancaman kolonial dan terbatasnya partisipasi publik pada zaman itu. Lalu perubahan konstitusi menuju Republik Indonesia Serikat itu bukan terjadi karena kehendak bangsa, tapi lebih mencerminkan kompromi yang dipaksakan oleh Belanda melalui konferensi meja bundar. Tadi kita membahas mengenai pasca kemerdekaan. Sekarang kita masuk ke fase paling menentukan sejarah ketatanegaraan, yaitu amandemen Undang-Undang 1945. Konteksnya adalah krisis multidimensi 98. Ekonomi runtuh, legitimasi Soeharto menurun atau lemah, lalu juga masyarakat menuntut perubahan struktural secara menyeluruh. Dalam situasi itu, undang-undang juga dipandang lalu memberikan kekuasaan kepada presiden, mulai dari pengangkatan pejabat hingga sedikitnya mekanisme kontrol. Walaupun tentang reformasi datang dari masyarakat, proses amandemennya didominasi oleh elit partai politik dan anggota DPR. Sidang-sidangnya tidak melibatkan referendum, tidak ada konsultasi publik luas, dan keputusan sering dibuat berdasarkan kompromi politik internal. Amandemen bukan hanya langkah maju, tapi juga menyisakan banyak celah. Dan celah-celah itulah yang hari ini mempengaruhi bagaimana kekuasaan itu berjalan, bagaimana penegakan hukum itu bekerja, dan bagaimana keadilan dirasakan oleh masyarakat. Setiap sistem politik pasti akan berdampak pada hukum. Namun, bagaimana interaksi antara kekuasaan politik dan penegakan hukum di Indonesia itu? Interaksi antara kekuasaan politik dan penegakan hukum di Indonesia itu selalu berada dalam kondisi yang tarik-menarik. Harusnya hukum itu menjadi batas kekuasaan, tapi dalam praktiknya kekuasaan justru sering menjadi penentu arah dari penegakan hukum itu. Nah, kita sering lihat kalau proses hukum itu berjalan cepat ketika menyasar ke kelompok orang yang tidak memiliki dukungan politik. Masalahnya bukan hanya intervensi politik langsung, tapi juga struktur kelembagaan yang masih rentan. Penegak hukum bergantung pada anggaran eksekutif. Kemudian pemimpin lembaga hukum dipilih melalui proses politik, dan oligarki ekonomi politik berpengaruh besar terhadap aparat. Akibatnya hukum berjalan selektif, tegas ke bawah tapi kompromis ke atas. Di banyak daerah, relasi sosial itu masih bersifat hierarkis, yaitu orang lebih sering menghindari penegakan hukum demi menjaga sebuah kerukunan, atau bahkan mereka enggan berkonflik dengan tokoh-tokoh tertentu. Ketika terjadi suatu pelanggaran, keputusan sering bergantung pada figur atau tokoh-tokoh tertentu, bukan tentang aturan formal. Kalau kita melihat kondisi hukum saat ini, tantangannya bukan hanya sekedar lemahnya para aparat penegak hukum atau maraknya kasus korupsi, tetapi lebih ke masalah struktural, yaitu masih sering terjadi politik kepentingan dalam proses penegakan hukum ataupun ketimpangan akses terhadap hukum yang berkeadilan. Lembaga hukum masih sering tergantung pada kekuasaan politik, bahkan para oligarki ekonomi yang diam-diam mengarahkan proses hukum yang terjadi. Hal ini menyebabkan kadang hukum terasa tajam kepada rakyat yang lemah dan tumpul kepada mereka yang dekat dengan kekuasaan. Bahkan penegakan hukum tidak bisa dilihat secara teknis saja, tetapi juga tentang isu keberpihakan. Ketika kekuatan politik, ekonomi, dan sosial menentukan siapa yang diproses dan siapa yang dilindungi, maka masalahnya bukan tentang ketidakadilan, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik.
Mewujudkan hukum yang berkeadilan berarti menuntut kita atas pemahaman sejarahnya, komitmen menjaga integritas dalam ranah politik, serta upaya memperkuat budaya hukum di masyarakat. Keadilan harus ditegakkan secara menyeluruh tanpa terkecuali dan kepada siapapun. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan cita-cita tersebut dengan menjadikan sejarah sebagai pengingat bahwa sistem hukum yang baik adalah sistem yang berpihak kepada mereka yang benar. Dari diskusi panjang ini, kita belajar bahwa hukum tidak berdiri sendiri. Keadilan tidak hanya milik konstitusi, bukan hanya hasil politik, bukan hanya cermin budaya, dan bukan sekedar produk institusi hukum. Namun, keadilan adalah perjuangan yang memerlukan kesadaran kolektif. People, open your eyes. For our lives, keep your mind. Now is the time for freedom if we try. Listen, look, right, open your eyes.